Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Baik. Saya di sini mau mewawancarai Ibu tentang masalah siswa yang mengalami pendengaran. Yang pertama, berapa usia siswa yang saat ini? Siswa saya saat ini berusia kira-kira dari 10 sampai dengan 11 tahun. Apakah Anda catatan khusus tentang riwayat pendidikannya sebelum masuk kelas ini? Ada catatan riwayat mereka sebelum masuk di kelas saya. Apa jenis gangguan pendengaran yang dialami siswa? Jenis gangguannya itu ya tingkat rendah. Di kelas saya tingkat rendah. Seberapa berat tingkat gangguan pendengaran? Masih tergolong ringan. Apakah gangguan pendengaran bersifat satu telinga atau dua telinga? Sepertinya kalau yang saya lihat itu adalah sebelah saja, satu telinga saja. Kapan gangguan pendengaran terdeteksi? Dari kelas 1 itu kami sudah melihat ada gangguan. Di situ guru kelas 1 waktu itu bercerita bahwanya ada anak kami yang gangguan telinganya itu seperti itu. Apakah gangguan pendengaran bersifat progresif atau stabil? Gangguan pendengaran itu bersifat sepertinya tuh stabil ya, karena ya seperti itu saja dia modelnya. Apakah siswa menggunakan alat bantu dengar atau implan? Tidak, karena dia tergolong ringan. Bagaimana kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara verbal? Kemampuan komunikasinya sama seperti anak lain, cuman di sini kalau kita mau berbicara itu biasanya harus ada pengulangan biar dia mendengarnya lebih jelas. Apakah siswa menggunakan bahasa isyarat? Tidak. Ya. Apakah ada ibu pendamping khusus yang mendampingi siswa di kelas? Tidak. Apakah siswa mendapat dukungan tambahan di luar sekolah? Iya, mendapat dukungan tambahan seperti kita mau menjelaskan sesuatu materi biar lebih jelas, kita ulangi lagi di dia sendiri dan di luar dari siswa lain. Berapa jumlah siswa di kelas Ibu? 32. 32, cukup banyak ya Bu. Bagaimana tata letak tempat duduk di kelas? Tata letak di kelas agar lebih longgar saya buat seperti letter U ya. Dari di situ kita mudah kontrol anak dan mudah bergerak di dalam kelas. Mobilitasnya enak kalau seperti itu. Bagaimana Ibu memastikan siswa dapat melihat wajah dan bibir Ibu saat berbicara? Saya berdiri di tengah ketika menjelaskan, jadi semua siswa bisa melihat gerakan bibir saya. Dan apa yang saya ucapkan terdengar lebih jelas kalau saya berada di titik tengah. Apakah Ibu menggunakan alat bantu visual di kelas? Kadang-kadang saya menggunakan alat bantu visual sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang tidak, sesuai dengan materi. Seperti apa? Pakai proyektor, video pembelajaran. Bagaimana Ibu memberikan instruksi atau tugas kepada siswa? Memberikan instruksi atau tugas kepada siswa yaitu dengan saya memberikan arahan atau petunjuk ya. Jadi menjelaskan secara rinci bagaimana instruksi atau tugas yang akan mereka kerjakan. Itu lebih saya jelaskan dulu. Bagaimana interaksi siswa tersebut dengan teman-temannya di kelas? Kalau yang saya lihat sejauh ini interaksi antara yang kekurangan tadi dengan yang siswa yang lain itu tidak ada gangguan ya, karena mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi gitu, bermain biasanya seperti anak normal lain. Apakah siswa merasa nyaman dan diterima di kelasnya? Ya, siswa tersebut nyaman, bisa diterima, dan mereka tidak ada saling bully atau apa gitu, enggak. Jadi saling menerima. Apakah Ibu memberikan dukungan emosional kepada siswa tersebut? Iya, pastinya seperti itu agar dia tidak merasa disisihkan. Jadi kita harus kasih dia support bahwa semua kawan saya termasuk saya sebagai wali kelas.
Seberapa sering Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut? Berkomunikasi sering ya, karena misalnya siswa tersebut ada tugas di rumah yang tidak paham, otomatis kita di sini sebagai wali kelas kasih pengetahuan lewat telepon, WA seperti itu. Jadi kita komunikasinya sering dengan walinya itu sendiri. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tuanya? Ya tadi melalui WA, WhatsApp, kadang-kadang kita panggil kalau misalnya ada sesuatu yang dia betul-betul penting, itu bisa lewat tatap muka bisa. Informasi apa yang Ibu bagikan kepada orang tuanya? Yang pertama informasi mengenai kemajuan siswa ya, seperti itu. Yang kedua masalah tugas, yang ketiga hambatan atau tantangan yang ada di kelas yang dia kurang paham, jadi saya sampaikan minta bantuan seperti itu. Itu 3 poin itu sih. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Ibu dalam mengajar siswa tersebut dengan gangguan pendengaran? Tantangannya kalau gangguan pendengaran itu ya ketika kita mau menjelaskan secara cepat nggak bisa, jadi masalahnya waktu, jadi lebih harus banyak waktu dengan anak itu, sedangkan mereka banyak, jadi gimana ya bagi waktunya yang agak sulit, itulah tantangannya. Apa keberhasilan terbesar yang telah dicapai siswa itu? Berhasilannya ya walaupun cuma sedikit demi sedikit ya, anak sudah bisa baca, sudah apa sih namanya, anak itu sudah bisa ngerti pengetahuan sedikit demi sedikit, itu suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk anak seperti itu buat saya. Baik, terima kasih Bu atas Ya, informasi sama-sama. tentang siswa yang mengalami pendengaran.